Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Walhamdulillahilladzi razaqana al-hayah ma'al iman. Wa nasallallahu khaira hadzal yawm khara fihi khara ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ba'da. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Para ikhwah, alhamdulillah kita sudah sampai di Tuban ya. Gimana? Ngantuk? Sudah berapa jam tidur? Sudah 1 jam. Sudah cukup. Gimana kakak bos? Alhamdulillah. Uncle Syam, gimana Uncle Syam? Ya, semoga rihlah kita hari ini diridhai Allah, bersamai nurnya, amin ya rabbal alamin. Supaya tambah berkah, kita buka kitab favorit kami dan favorit guru saya, Abu Hasan Basri Jalil, dan juga yang masih hidup Abu Ya Nu'man Bashir. Tapi kita kemarin tidak sempat membawa teman-teman selepas suluk ke sana ya. Ini salah satu yang saya sesali kemarin. Insya Allah dalam waktu dekat kita berkunjung ke beliau ya. Guru saya itu umurnya sekarang berapa ya? Mungkin sudah 87 atau 88. Kita ngaji ke beliau dulu. Dari saya mendengar beliau mensyarah hikam dan ihya itu dari saya masih 10 tahun mendengar aja. Karena kita waktu itu belum boleh baca kitab ya, belum mampu baca kitab, kita hanya istifadah. Itu pun mendengarnya sembari ngantuk-ngantuk karena ngajinya malam hari. Tapi beliau punya majelis setiap duha Jumat, dan waktu itu alhamdulillah saya sudah diizinkan Allah bisa baca kitab. Jadi kita ngaji setiap Jumat duha. Jadi saya sering meninggalkan kelas karena sekolah saya dekat dengan surau tempat beliau ngajar. Surau itu surau Tanjung namanya, di Tanjung Gadang, yang didirikan oleh salah satu datuk kami di sana namanya Datuk Anggung. Datuk Anggung ini seorang sufi juga dan alamah ahli ilmu, sahibul mukasyafah juga. Ya sebelum wafatnya pernah nanya saya waktu saya masih S2, kapan pulang? Saya bilang, aduh, ini disuruh tinggal di rumah ini. Saya hanya jawab, kayaknya kuliah masih lama nih, Atuk, gitu ya. Tapi Allah yarham, semoga beliau, guru-guru kita dirahmati Allah. Orang tua saya juga yang menghantarkan saya ngaji kemana-mana. Abu Ya Syekh Nur Akmal An-Naqsybandi Al-Khalidi, terakhir beliau mimpin suluk di Surau Nur Mutmainah ya. Semoga beliau semua diberkahi oleh Allah. Ila ruhin Nabi SAW wa ila arwahil madhkurina asma'uhum wa man lam yuzkar asma'uhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanabdu ya nasin salat amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kitab kita di depan, kitab Ihya, ini masih cetakan yang lama ya. Cetakan yang jadul sekali, yang kuning, karena di rumah Tuban adanya cetakan ini. Dulu pun saya ngaji pakai kitab yang seperti ini dengan Abu Ya Nu'man Bashir ya. Hafizahullah ya. Kita akan kembali membahas yang basic, yang dasar, karena kadang-kadang kajian terlalu tinggi lupa yang basic. Sebenarnya apa dalil bertasawuf menurut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, karena berasal dari Tus, disebut At-Tusi. Ghazal itu diperdebatkan apakah tukang pintal tenun atau satu tempat namanya ya. Dan saya minta ada santri kita namanya Ukhti Saida di Iran, lagi S2 S3, sekarang lagi S3, untuk menziarahi kampung Tus, kampung Ghazal itu, dan alhamdulillah masih ketemu. Cuma sayangnya
makbarah beliau tidak di Pulau Jawa, jadi tidak ada yang rawat. Apalagi beliau ini sangat polemik dengan orang-orang Syiah yang menjadi mazhab resmi hari ini di Iran ya. Tapi Syiah yang di Iran tidak seganas yang diceritakan orang-orang ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada masjid Sunni di sana, banyak sekali. Bahkan masih ada tarekat-tarekat Naqsyabandiyah. Sampingnya Iran kan masih ada Afghanistan. Ya, itu kota ahli hadis, kota sufi. Ternyata Taliban yang sekarang itu beda dengan Taliban yang sebelumnya. Taliban yang sekarang itu keluaran khirij Madrasah Deoband India. Itu mereka bermazhab Hanafi, akidahnya Maturidi, dan berthariqah Naqsyabandi. Ini juga yang kemudian mirip dengan Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh itu didirikan oleh Maulana Ilyas Kandahlawi An-Naqsyabandi Al-Khisti Al-Qadiri. Ya, Maulana Ilyas ini punya pelanjut Maulana Yusuf terus ke Maulana Zakaria Al-Kandahlawi yang nulis Fadilah Amal, ya, yang kemarin dibaca oleh Buya Asfi selama suluk. Itu indah sekali itu ya, hadis, kumpulan hadis-hadis. Ada yang mengatakan hadis dhaif, ya nanti kita bisa bicarakan. Buya Asfi itu pakar hadis, tenang aja ya. Baik, tadi sudah Fatihah untuk para guru-guru orang tua, sekarang kita Fatihah khusus untuk Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Sahib Ihya Ulumuddin, lahu Al-Fatihah. Di negeri kita Nusantara khususnya Indonesia, Ahlu Sunnah itu dirumuskan 3 sesuai di rumusan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Sulaiman Rasuli di Perti. Kalau Hadratus Syekh NU ya, Nahdlatul Wathon ada juga Syekh Abdul Majid. Ternyata sama dengan apa yang dimuktamarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia 2016. Padahal Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sudah menulisnya sebelum kemerdekaan. Kita kan merdeka 45. Sebelum itu beliau punya kitab Risalah Ahlus Sunnah dan merumuskan siapa itu Ahlus Sunnah. Dan beliau mengatakan Ahlus Sunnah itu akidahnya bermanhaj. Manhaj itu kalau di hadis periwayat lah. Yang menyusun riwayatnya, kalau di hadis Imam Bukhari gitu ya. Kalau dalam akidah yang menyusunnya, yang meriwayatkan akidah itu dari jalur ulama salafus saleh sampai kepada sahabat Nabi, lalu dari Nabi, itu namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya. Kita baru sempat ke Uzbek di Samarkand, itu jumpa Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada makbarahnya. Alhamdulillah kami diizinkan Allah 2 kali ziarah. Dan nama beliau juga Muhammad. Dan itu komplek kuburan semua orang namanya Muhammad, semua ahli hadis. Imam Abu Mansur namanya Muhammad. Ya, beliau seorang petani tapi muallim. Jadi kalau dia cocok tanam anggur, apel, stroberi, nanti hasilnya dibagi-bagi untuk santri-santrinya atau para peziarah. Masya Allah, semoga nanti kita dapat ke sana lagi ya. Amin. Namun yang saya harap ini setelah ini kita ke Baghdad ya. Semoga nanti Allah izinkan kita ziarah kepada Imam Asy'ari, Imam Junaid Al-Baghdadi, guru beliau. Jadi Imam Asy'ari ini ngambil ilmu dari banyak jalur. Tadinya Mu'tazilah, tapi kemudian tadinya Ahlus Sunnah, Mu'tazilah kembali Ahlus Sunnah. Beliau ini Masya Allah mengambil ilmunya dari kawan ayahnya, namanya Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji mengambil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ngambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dari Malik. Malik dari Nafi'. Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi akidah Asy'ari bukan akidah buatan Imam Asy'ari. Dia hanya meriwayatkan akidah para salafus saleh. Ya. Meskipun hari ini banyak yang aku salaf, nggak apa-apa, biarin. Yang penting kita punya sanadnya. Dan kami mengambil akidah Ahlus Sunnah dari Hadratu Syekhina Syekh Hasan Hitu. Beliau zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, masih hidup, yang mendirikan jamiah di Cianjur ya. Ya, saya belajar ngambil sanad akidah Asy'ariyah dan kita ngaji kitab
Aqidah Sanusi dan syarahnya Al-Bajuri. Harfan-harfan kita baca, ya, jadi matannya dibaca dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. 2006, lanjut 2007, lanjut 2008. Ya. Semoga Allah memberkahi beliau, keluarganya, dan orang-orang yang membantu perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk kitab ini kita masuknya bagian mana? Nah, kalau maka Ahlussunnah ini yang kedua bermazhab. Mazhab itu sebenarnya banyak. Namun yang mudawwan itu yang terkodifikasi dengan baik itu 4. Sebenarnya banyak, mazhab Ahlussunnah itu banyak. Imam Mujtahid itu banyak. Bagi orang alim dia boleh ngambil mazhab mana aja yang dia tahu. Tapi untuk difatwakan itu mesti cuma 4 itu. Kalau di NU 4 mazhab, di Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1 mazhab saja, Syafi'i. Ya. Nah, ini kan ada Dev nih, tamatan Canduang kan, itu dibaiat langsung. Kalau berfatwa mesti pakai mazhab Syafi'i. Ya. Jadi belajarnya mulai dari kitab Matan Taqrib karya Imam Abu Syuja Al-Isfahani, yang kemudian hijrah dari Isfahan ke Madinah dan kuburannya nggak jauh dari Baqi itulah ya. Terus kitab Fathul Mu'in ya, dan terakhir mereka pakai syarahnya Bakri Syata. Bakri Syata ini guru dari Syekh Ibrahim Musa Parabe, guru dari Ahmad Khatib Minangkabau, guru dari ini berdasarkan teksnya Syekh Ibrahim Musa ya, di dalam kitab beliau Bayan ya, beliau mengatakan Syekhuna Umar Bakri Syata ya, di situ menyebutkan bahwa berkata guru kami tentang kakek guru kami yaitu Said Ahmad Zaini Dahlan ya. Wallahualam apakah langsung ngambil beliau atau ngambil ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tapi besar kemungkinan masih jumpa. Dan kita bisa pernah buat juga di Parabe ya, Daurah Aqidah Ahlussunnah versi Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kemudian ringkas lagi Aqidah Asy'ari itu, karena karya Imam Asy'ari tidak ada hari ini yang betul-betul utuh. Kitab Al-Ibanah pun saya kira dulu yang tahqiqan Dr. Fauqiyah itu utuh, ternyata ada muskilah juga di situ ya. Dan yang utuh itu riwayat Imam Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadzbil Muftari fima nusiba ila Imam Asy'ari. Maka kita tidak i'timad bersandar kepada kitab yang diterbitkan, tapi kepada riwayat ulama. Nah, dan yang meriwayatkan yang paling oke setelah Imam Asy'ari, Ibnu Mujahid, ya, Baqillani, Furaq, ya, Qasim Kusyairi, Hakim, ini Imam termasuk Juwaini adalah Imam Al-Ghazali ya. Lalu siapa lagi Ahlussunnah yang ketiga? Ahlussunnah yang ketiga itu bertasawuf. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlussunnah aswaja tidak bertasawuf, ini kita ragukan Ahlussunnahnya ya. Namun jangankan dalam bab tasawuf, di akidah ada 2 aliran tadi, bahkan 3 ditambah Tohawi. Jadi Asy'ari, Tohawi, Maturidi. Di mazhab Imam Mujtahid itu lebih dari 80 mujtahid yang saya tahu namanya. Tapi yang mudawwan kitabnya yang dikodifikasi 4 yang bagus ya. Jadi kalau Lorali ini punya mutola'ah kepada mazhab Ats-Tsauri, monggo. Cuma jangan difatwakan. Ya. Kecuali ada indikasi itu boleh diamalkan, seperti mazhab Lais bin Sa'ad. Beliau ini boleh disebut bapak zakat profesi. Lais bin Sa'ad ini wafat 179 Hijriah, seingat saya. Ini temannya Imam Malik, dan yang membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dibantu oleh Al-Ma'mun Khalifah Abbasiyah. Jadi beliau ini duitnya sudah habis sebelum haul. Jadi zakatnya nggak wajib zakat. Kenapa? Dia sudah bagi di atas 2,5%. Setiap dapat untung dari dagangnya dia bagi. Dagang dia bagi. Tapi nggak usah diikuti ke bos ya. Itu cukup Imam Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ngambil dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melakukan hal yang sama. Mazhab Lais bin Sa'ad ini sudah habis. Beliau meninggal, beliau dizolimi orang. Imam Syafi'i pernah melihat perjumpaan Imam Lais dengan Malik. Maka dia setelah rihlah kemana-mana, terakhir dia mengatakan, aku ingin pindah ke
Mesir, ingin jumpa dengan murid-murid Imam Lais bin Sa'ad. Itu mazhab Lais. Ini kalau Gus Hadi punya mutolaah ke Imam Lais, mazhab Al-Laisi, monggo. Tapi Imam Syafi'i sudah gabung dalam mazhab Syafi'i. Karena beliau boleh disebut pembaharu mazhab-mazhab sebelumnya. Bismillah. Akidah itu 2 aliran, 3 aliran. Fikih 4 mazhab. Kalau thariqah lebih banyak lagi. Ratusan. Di Indonesia masih bandak aja 40 sekian. Padahal kalau di Mesir, Khalwati nih. Ini lucu nih. Khalwatiyah ini di generasi kesekian ada namanya syekhnya Al-Domi. Di Mesir. Lalu mereka karena ilmunya banyak, sanadnya banyak, itu Khalwatiyahnya disebut cabang Al-Domiyah. Ternyata sudah ada itu Al-Domiyah itu ya, bukan Al-Domiyah ribat. Ya, termasuk Syekh Ali Jum'ah, ini banyak yang salah paham tentang beliau. Beliau ini kan mendaftarkan silsilah tarekatnya dengan nama tambahan Syaziliyah, Siddiqiyah, dengan nama beliau Ali Jum'ah Aliyah. Tapi oleh Jam'iyah, oleh kursi tarekat, dihilangkan lafaz aliyahnya, bukan ditolak tarekatnya. Ya, meskipun beberapa zuriat dari Sadah Qumari tidak terima beliau ini sebagai mursyid tarekat Siddiqiyah. Jadi biasa konflik-konflik begitu. Oh, saya nggak tahu dia dapat ijazah dari abahku gitu, kata anak-anak dari Sadah Qumari. Ya. Tapi itu nggak ada masalah. Itu dinamika yang normal yang ada terjadi di orang-orang tarekat. Di Jawa Timur misalnya ada di Kedinding itu ada yang tahu namanya? Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mbah Asrori. Mbah Asrori kan ngambil dari ayahnya Mbah Usman Ishaqi. Tapi antara beliau dan saudaranya nggak tahu kalau adiknya ini dapat ijazah kemursyidaan. Akhirnya terjadi konflik juga. Namun mereka fastabiqul khairat. Mereka saling berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan ternyata Allah besarkan juga tarekhnya TQN Qadiriyah Naqsyabandiyahnya Mbah Asrori. Dan diisbat juga walayahnya, kewaliannya oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi terlepas dari itu sebenarnya semangat menjaga kemurnian. Jadi kenapa ada orang menggugat kesohihan kemursidan seseorang? Positifnya apa? Itu semangat menjaga orisinalitas dan ketersambungan sanad. Namun negatifnya jika ada iri dengki. Nah, semoga mereka yang berpolemik itu tidak karena iri dengki, tapi karena niat menjaga orisinalitas ya. Apalagi sekarang sudah Jam'iyah Thariqah di NU pun satu yang ala PBNU ya, yang guru kita juga oleh Mbah Ahmad Al-Khwani dan Abah Lutfi, ternyata kita buat baru juga ya, Jatma Aswaja ya. Bagi saya nggak ada masalah. Thariqah kan jalan terus, itu kan cuma perkumpulan. Kita doakan guru-guru kita semua, baik mereka yang sedikit berselisih atau yang tidak berselisih, sedang melakukan fastabiqul khairat ya. Dan manhaj tasawuf yang disepakati apa? Manhaj yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Namun sayang, mereka kebanyakan anak-anak muda Aswaja hari ini, atau Ustadz Aswaja, mendengungkan manhaj Aswaja ala Imam Ghazali, tasawuf Ghazali, tapi ternyata tidak betul sungguh-sungguh mengembangkannya. Malah Ghazali ala mereka, bukan Ghazali ala kitabnya Ghazali sendiri. Ya, maka kita akan coba buka sedikit tentang ini. Kalau di cetakan lama ini jilid berapa ini ya? Jilid 3 halaman 22, bab syawahidi syara' fi ala sihhati tariqi ahli tasawuf. Bab penjelasan mengenai bukti-bukti dalil-dalil syara' mengenai kesahihan jalan ahli tasawuf fi iktisabil ma'rifah, dalam memperoleh ilmu pengetahuan, ma'rifat, la minat ta'allum, bukan hanya melalui cara belajar dari guru,
Wala minat tariq al-mu'tad, juga bukan dengan cara yang biasa baca atau menghafal, tapi dengan cara apa? Ilmunya masuk ke dalam rohani, dalam qalbu. Ini ilmunya para sufi. Coba kalau orang pakai hafalan, kalau stroke gimana? Atau orang kalau tambah tua, itu otaknya mengkerut. Kayak Pak Haji ini sudah mengkerut sedikit nih otaknya. Jangan marah Pak Haji ya. Ya, itu mengkerut sedikit mengkerut. Makanya hafalannya mulai berkurang, betul nggak? Itu sebabnya bagus, rihlah, jalan terus. Sehingga sehat lagi dia. Lama-lama nih, Uncle Syam ini juga sama ini. Nanti bisa mengkerut itu. Kita juga nggak apa. Iya. Apa kata Imam Abu Yazid? Di saat nanti otakmu mengkerut, kamu uzur, engkau pakai ilmu dari mana? Kalau ilmu cuma hafalan, membaca kitab, bukan permanen dari dalam dirimu yang sejati, lalu kamu mengambil ilmu dari mana? Maka kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang Imam Salafus Saleh mengatakan apa? Kami ini belajar dengan banyak cara. Dan yang puncak adalah bukan melalui cara yang biasa. Bukan melalui ngaji, bukan melalui belajar biasa, menghafal, tapi langsung ngambil kepada yang menggenggam kolbu. Ya, melalui jalan Madinatul Ilmi, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pagi ini kita minta Gus Hadi dan Lora Liwafa untuk baca ya. Tafadhal. Ya. Mulazim. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ila imamina Abi Hamid al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariha. Amin. Nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bayan syawahid syar'i ala sihhati tariqi ahli tasawufi fi iktisabil ma'rifati la min at-ta'allum wala min at-tariqil mu'tadi. Bukti-bukti menjelaskan tentang bukti-bukti syariat, tentang kebenaran, kesahihan jalannya ahli tasawuf di dalam memperoleh kemakrifatan, tidak melalui ta'allum, mengaji, dan tidak juga melalui dengan cara yang biasanya empiris. Ulima Ahsanta. anna man inkashafa lahu syai'un walau asy-syai'u al-yasiru bi tariqil ilhami wal wuqu'i fil qalbi min haitsu la yadri faqad sara 'arifan bi sihhati tariqi. Terjem. Bahwasanya orang yang dibukakan baginya sesuatu, yang dikasyaf baginya sesuatu, sekalipun sesuatu itu sedikit, bitariqil ilhami, dengan cara ilham, wal wuqu'i fil qalbi, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam qalbu ini, min haitsu la yadri, tanpa dia ketahui, faqad sara 'arifan, maka dia telah menjadi arif bisihhati tariqi. Nah, ini penting ya. Dengan jalan yang sah. Kita jelasin dikit dulu. Apakah ini terjadi pada semua orang? Uncle Sam itu pernahkah mengetahui suatu ide, mendapat satu ide tanpa belajar? Pernah nggak? Pasti pernah. Kakak Bos pernah? Haji Samad pernah? Pernah ya? Dapat suatu ide tanpa belajar. Gimana Bang Ferry, sama? Mas Tres pernah ya? Karena semua orang pernah mengalami itu, cuma kurang diasah. Berarti semua kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada ilmu, pengetahuan, ide yang diperoleh tanpa belajar. Tiba-tiba set. Betul nggak? Dari mana taunya? Nggak tahu. Min haitsu la yadri. Tanpa dia sadari. Apalagi Datuk Dodo ini.
Paling sering dia dapat hal aneh-aneh itu. Jangan-jangan ente minhum lagi. Nah, ini contoh aplikasi dari sebelumnya. Pernah dapat firasat nggak? Semua kita pernah dapat firasat, namun tidak dilatih. Oleh karena itu, ada ungkapan ulama salafus soleh, kata Imam Ghazali, orang mukmin itu kadang-kadang kabar dia kahana, mirip dengan ramalan, tapi dia bukan dukun. Dia bukan dukun. Itu disebut firasat. Allah alam bisawab. Lanjut. Ya. Wa man lam yudrik nafsahu qattu fayambagi ay yu'mina bihi. Siapa saja yang tidak mengetahui dirinya sekalipun, maka seyogyanya hendaknya ia beriman dengannya. Kenapa? Fa inna darajatal ma'rifati fi azizatun jiddan. Karena level kemakrifatan itu azizatun jiddan, sangat langka, luar biasa. Wa yashhadu lidzalika syawahid asy-syar'i wat tajarubi wal hikayati. Dan menyaksikan itu semua dengan bukti-bukti syariat dan latihan-latihan serta dan hikayah-hikayah. Tajarub, pengalaman-pengalaman, eksperimen. Ya, experience ya. Dan eksperimen serta hikayah. Pengalaman. Apa tuh? Ya, oke. Wal hikayat, dan juga riwayat-riwayat. Ya. Berarti ada 3 pembuktian Imam Ghazali bahwa metode zauqiyah, metode memperoleh ilmu bukan hanya dari belajar secara empiris, bukan hanya melalui berpikir, tapi tiba-tiba dapat ilham. Itu ada dalil syariat. Yang kedua, pengalaman setiap orang, dan ketiga, hikayat dari salafus saleh. Ya, terus amma syawahid faqalu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun bukti-bukti, yang pertama adalah dari syariat Allah Subhanahu. Dari syariat dulu. Yang pertama adalah dari syariat, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam kami, lanahdiyannahum, pasti akan kami berikan petunjuk bagi mereka subulana, jalan-jalan kami. Nah, itu dalilnya. Ya. Ini jadi jihad itu ada 2, ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Jihad fi sabilillah itu melawan musuh yang di hadapan. Kalau jihad fillah melawan musuh diri sendiri. Siapa yang berjihad melawan dirinya, Allah akan kasih dia ilham-ilham. Lanahdiyannahum subulana. Makanya bagi yang pernah suluk riyadhah kemarin, Allah kasih aja metode-metode unik, apalagi Uncle Syam ini aneh-aneh sekali dia. Lanjut. Fakullu hikmatin tudhiru minal qalbi tadharu minal qalbi bil muwadhabati 'ala al ibadati min ghairi ta'allumin fa huwa bi tariqil kashf wal ilham. Setiap hikmah yang tampak, yang muncul dari kolbu dengan cara konsisten melakukan ibadah dengan tanpa ngaji, fa huwa bi tariqil kashf wal ilham. Itu dinamakan dengan cara al-kasyaf wal ilham dan ilham. Jadi pernah mendapat satu ilmu kebijaksanaan munculnya dari kolbu, bukan dari pikiran angan-angan. Asbab apa mengamalkan ilmu dari guru? Nah, itu sebenarnya orang sudah menempuh, sudah mendapat jalan thariqul kasyaf wal ilham. Sudah dapat. Makanya Nabi SAW awal-awal dapat wahyu, beliau suka bertahanus, suka beruzlah ke Gua Hira. Ya, hiking plus khalwat, uzlah. Makanya beliau mendapatkan 2 sekaligus, ya, kesehatan zahir dan kesehatan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila bima ulima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapapun yang beramal dengan apa yang sudah diketahui, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui.
Wa waffaqahu fima ya'mal, dan Allah akan mensesuaikan dia atau menolongnya dia dengan sesuatu yang dia akan kerjakan, hatta yustaujiba al jannah, sampai dia berhak untuk mendapatkan surga. Wa man lam ya'mal bima ya'lam tahu fima ya'lam, siapa yang beramal dengan sesuatu yang dia ketahui, sesat atau sombong atau enggak mau, fima ya'lam, terhadap sesuatu yang dia ketahui, walam yuwaffaq, dan tidak disesuaikan, tidak diberi hidayah, tidak diberikan hidayah atau pertolongan, fima ya'mal, terhadap sesuatu yang dia kerjakan, hatta yustauji, Allah tidak memberikan dia pertolongan atau hidayah sampai dia wajib masuk neraka, berhak mendapatkan neraka. Ya. Namun hadis yang hasannya itu sampai yang potongan pertama aja ya. Man amila bima alima atau ulima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, berarti ada gurunya, ada mursyidnya, ada muallimnya. Jadi ilmu yang diamalkan, ilmu yang mana yang boleh kasih ilham, yang dapat membuahkan natijah dan samarah ilham? Ilmu yang dipelajari. Nah, ini disebut ilmu warasah. Maka warathahullahu ilman ma lam ya'lam. Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia belum pernah ketahui. Ini dalil terkuat bahwa ada ilmu yang tidak dipelajari secara empirik, secara rasio, tapi diperoleh dengan mengamalkannya. Ya, inilah ilmu para sufi. Jadi kalau ada yang mengingkari sufi, mungkin dia tidak tahu bahwa ilmu para sufi ini sangat sunnah sekali, sangat sesuai dengan sunnah. Ya, lafaz berikutnya mungkin itu syarah atau tambahan dari Ibnu Abid Dunya, tapi saya belum mentahqiqnya ya. Wa qala Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan kepada dia makhrajan. Kemarin kita sudah bahas takwa. Takwa artinya apa? Menjaga kolbu, menjaga koneksi kolbu dengan Allah, menjaga rasa ditilik, dipandang, diperhatikan oleh Allah, itu di kolbu. Nah, orang yang menjaga rasa bertuhan, itu kalau kita terjemahkan secara umum, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Itu juga bagian dari ilham. Ya, bagian dari ilham. Ya. Berupa apa? Minal iskalati wasyubah. Jalan keluar dari persoalan dan keraguan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Nah, perhatikan, rezeki kalau bagi ahli tafsir biasa, rezeki fulus atau makanan. Tapi rezeki menurut ulama kita, rezeki itu ada zahir, ada batin. Dan rezeki batin itu al-ilmu. Jadi antum lagi dapat rezeki nih. Apa kata beliau? Coba kalimat berikutnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yu'allimhu ilman min ghairi ta'allum wa yuftinhu min ghairi tajribatin. Allah memberikan ilmu kepadanya dengan tanpa belajar. Allah mencerdaskan dia tanpa dia bereksperimen. Itu dia. Makanya ini sebagai tahadus min ni'mah, saya dulu paling benci belajar. Ini untuk anak-anak muda ya, atau yang punya anak remaja. Paling benci belajar. Sampai kemudian suluk 40 hari. Ini anak-anak sekarang nggak mesti suluk 10 hari pun cukup. Dalam 40 hari itu kerjaan kita cuma sholat jamaah, sore-sore saya baca surat sejadah, dapat izin ya, dan malam-malam baca Allahu nuru samawati wal ardh. Tapi selebihnya cuma zikir dari Allah, salawat itu terus diputar aja terus. Itu aja zikir 40 hari 40 malam. Keluar
Apapun yang saya dengar, saya ingat semua. Apapun yang saya lihat, saya ingat semua. Dan sebelum buka buku, kadang sudah dikeri paham. Ya, itu tahadus bin ni'mah. Siapa yang ngasih? Allah. Maka sampai hari ini, apapun yang saya pelajari dari remaja itu, sampai hari ini jarang sekali lupa. Jarang sekali lupa, alhamdulillah. Ini yuftinuhu. Allah yang bikin kita kuat. Saya nggak sebut saya cerdas, tapi dibikin cerdas oleh Allah. Jadi kecerdasan ini bukan kecerdasan kami, tapi Allah yang ngasih. Ya, ilmu ini bukan ilmu kita, tapi ilmu dari Allah. Semoga ilmu ini tidak berhenti terus dan Allah fatonahkan kita setiap masa, setiap saat, setiap detik. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi jangan salah niat. Suluk pengen pintar. Ya, jangan salah. Ya, semenjak saat itu kita suka ngaji, suka belajar. Ya, dulu saya benci belajar kitab bahasa Arab ini, tapi setelah itu nggak ada lagi benci. Mau ngaji berapa kitab sehari nggak ada puasnya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, barakallahu li masyayikhina. Lanjut. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan bagi kalian furqana. Nah, pakai terjemahan yang tadi. Jika kau menjaga rasa bertuhan di hatimu kepada Allah, jika kalian menjaga rasa bertuhan kepada Allah di hati kalian, pasti Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda. Siapa yang bedakan? Nanti kolbunya yang ngasih pembeda. Ya, oke. Dan itu bagian dari ilmu laduni atau ilham. Ya. Qila dikatakan, apa itu furqan? Nuron, yaitu nur. Allah. Yufarriqu bi bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan dengan furqan tadi bainal haqqi wal batil. Wa yakhruju, dan bisa mengeluarkan bi dengan furqan tadi minasyubhati, dari segala sesuatu yang syubhat. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi du'aihi min su'alin nur. Oleh sebab itu Rasulullah itu memperbanyak doanya dari meminta mendapatkan nur. Faqala alaihi salatu wassalam, pernah Rasulullah itu berkata, Allahumma a'tini nuran wa zidni nuran waj'alni fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, hatta qala fi sya'ri wa fi bashari wa fi lahmi wa dami wa idhami nura. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah kepadaku nur, wazidni, dan tambahkanlah untukku nur, waj'alni fi qalbi, dan jadikanlah di qalbuku nur, wa fi qabri, dan kuburku nur, wa fi sam'i, dan pendengaranku nur, wa fi basari, dan penglihatanku nur, hatta qala, sampai Rasulullah berkata, fi sya'ri, rambutku nur, wa fi bashari, kulitku nur, wa fi lahmi, dagingku nur, wa dami, darahku nur, wa idhami, tulangku nur. Maka syahadat Nur Muhammad yang kita baca itu bukan syahadat bid'ah, ya. Diambil dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Meleburkan diri kembali kepada nurullah. Coba ini lafaznya lafaz doa, kalau itu lafaz persaksian. Ya. Itu sangat dianjurkan dibaca pagi sore sebelum zikir, ya. Ya. Yang syahadu la ilaha illallah, aku bersaksi tiadalah diriku, dagingku, tulangku, darahku. Ya, itu penjelasan dari ini. Tiadalah itu semua kecuali dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kajian Nur Muhammad bukan kajian bid'ah, itu kajian sesuai dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kalau nggak paham, nggak sepakat juga nggak apa-apa. Tapi itulah dalil kita. Terus. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya tentang firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Surat Az-Zumar, ya. Apakah maka siapa yang Allah
meluaskan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, sungguh orang tersebut mendapatkan nur dari Tuhannya. Ma hadza syarhu, faqala, apa syarahnya penjelasan ini? Faqala, maka kata Rasulullah, wa at-tawsi'atu, kelapangan. Innan nura idza qadafa bihi fil qalbi ittas'alahu as-sadru wang syaraha. Sesungguhnya nur ketika dia masuk di dalam kalbu, maka menjadilah luas dada, wang syaraha, dan menjadi lapang. Jadi kenapa dada sempit? Kenapa orang suka menyalahkan orang yang beda faham? Itu karena dada sempit, kurang nur. Karena ilmunya cuma yang dia baca, bukan dari dalam sini. Ya, semoga kita ini mulai berlatih supaya nur masuk ke dalam ini. Nur di situ bisa berarti ilmu. Maka siapa yang diberi ilmu pasti sedikit ingkarnya. Orang yang diberi ilmu sedikit ingkarnya, yang kurang ilmu banyak ingkarnya. Ingkar kepada orang yang berbeda faham darinya, ya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Lanjut. Ini masih pakai dalil Quran semua nih, ke Quran Sunnah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas, sebagaimana Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil, ya Allah, fakihkan dia dalam masalah agama dan ajarkan dia tentang takwil. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Boleh. Imam Ghazali Imam Bukhari menyebutkan dua sigat itu, tiga sigat itu, ya. Ma indana syai'un asarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina illa ayyu'tiyallahu ta'ala abdan fahman fi kitabi wa laysa hadha bita'allumi. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhahu alaihi salam berkata, ma indana syai'un, tiadalah sesuatu ada pada kita, asarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, yang Nabi sembunyikan bagi kita, kecuali ayyu'tiyallahu ta'ala, Allah memberikan abdan kepada seorang hamba fahman, kefahaman, fi kitabi, di dalam kitabnya Al-Quran, walisahada bita'allum, dan ini semua tanpa dengan ta'allum, ngaji secara empirik. Wakila fi tafsiri qouli ta'ala. Nah, kembali ke situ. Berarti ada ilmu yang disembunyikan toh? Ya. Yaitu pemahaman yang ada di kolbu. Selebih itu tidak disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Berarti kemakrifatan tidak semuanya dibuka Nabi. Tergantung pemahaman masing-masing orang. Nah, itulah yang dibagi oleh sahabat. Tergantung wadah mereka menerima dari Nabi Muhammad SAW. Kayak pagi ini, yang mendengarkan sama, jamnya sama, kitabnya sama. Mukri'nya sama, tapi cara menerimanya beda nggak? Beda. Kalau Dawami yang dengar, karena dia hafiz Quran, itu muncul lagi ayat-ayat baru di kepalanya. Indeks. Ya, walaupun cuma berapa ayat. Ya. Lanjut. Wa fi tafsiri, Wakila fi tafsirihi qaulu ta'ala yu'tal hikmata man yasha, diberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Innahu al-fahmu fi kitabillahi ta'ala, yang dimaksud hikmah di sini ada al-fahm fi kitabillahi ta'ala, pemahaman. Dan itu kalimatnya man yasha, Allah memberi paham itu siapa saja dikehendaki, tidak semua. Itu sebabnya yang jadi ulama nggak banyak, apalagi jadi wali. Ya, kenapa? May yasha, suka-suka Allah. Ya, Allah maunya siapa itu yang jadi. Siapa yang Allah menghendaki, orang yang di qalbunya ada tasdik dan taslim. Maka jadi ulama, ada ulama zahir, ada ulama batin. Jadi jangan berkecil hati. Yang tidak mampu baca kitab,
Semoga jadi ulama batin. Amin. Batinnya mengenal Allah sehingga dia takut segan kepada Allah. Itu juga ulama tapi batin. Yang tahu cuma ente doang. Kalau itu ulama. Ulama dalam pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Wa qala ta'ala fafahamnaha Sulaiman. Allah pernah berkata, maka kami fahamkan Sulaiman. Khassa ma in kasyafa bismil fahmi. Allah mengkhususkan al-kasyaf dengan menyebutkan al-fahm. Wa kana Abu Darda yaqul al-mu'minu man yanduru binurillahi min wara'i sitri raqiqin. Abu Darda mengatakan, mukmin itu adalah orang yang memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala min wara'i sitri raqiqin, dari belakang tirai yang lembut, yang halus. Tirai itu apa? Tirai kolbu. Ya, binurillah, dengan nur Allah. Nur Allah. Ya. Wallahi. Wallah dan Allah. Sorry, yang mana tadi? Ini. Min wara'i sitri raqiqin. Oke. Wallahi itu demi Allah. Wallahi demi Allah. Innahu lal haqqu yuqdhifuhu Allahu fi qulubihim wa yujribuhu ala alsinatihim wa yajrihi ala alsinatihim. Demi Allah, sesungguhnya mukmin tadi itu, apa yang dipandang mukmin tadi itu betul benar. Allah berikan di dalam kalbu mereka, dan Allah alirkan atau Allah yajri ala alsinatihim, ya, alirkan pada lisan-lisan mereka. Wa qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf mengatakan, dhannul mu'mini kahanah. Persangkaan seorang mukmin itu seperti kahanah, peramal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Takutlah kalian firasatnya seorang mukmin. Kenapa? Karena mukmin itu yang duru binurillah, dia memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilayya yashiru qawlu ta'ala, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Isyarah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada itu semua terdapat ayat-ayat untuk al-mutawassimin, ahli firasat. Wa qawlu ta'ala, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sungguh telah kami terangkan ayat-ayat bagi siapa? Kaum yang meyakininya. Warawa Al-Hasan, pernah Al-Hasan meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah berkata, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Fa ilmu batinin, maka ilmu batin itu fil qalbi, di dalam qalbu. Fadzalika huwa al-ilmu an-nafi. Ilmu yang batin itu, yang di dalam qalbu itu ada ilmu yang bermanfaat. Maksudnya di saat nanti sakaratul maut atau di saat otak mengkerut, qalbu tidak pernah mengkerut. Oleh karena itu wajib belajar ilmu qalbu supaya saat nanti mungkin kita mulai uzur ya, tapi qalbu malah tambah terang. Ya, amin. Dan semoga sudah terang sebelum uzur. Jangan nunggu tua. Jangan nunggu belajar tasawuf itu kalau sudah tua. Ya. Sayyidina Ali itu ngambil ilmu ini dari Nabi, dia masih remaja. Masih kecil, bahkan belum balik. Ya kan? Oleh karenanya kalau yang sudah telat ya sudah ya. Ya. Semoga hatinya dimudahkan Allah. Ya. Dan siapapun yang dapat ilmu qalbu fahuwa syekhun, dia sudah tua. Yang belajar ilmu qalbu dia sudah dihitung tua. Ya, sudah dihitung tua. Tapi udah umur
60, 70 belum belajar ilmu kolbu, badannya tua, kolbunya masih muda. Makanya masih suka ngeluh seperti anak-anak. Kembali lagi seperti orang kecil, waman nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Orang yang kami panjangkan umurnya dikembalikan tabiat dia seperti masa kecil. Tapi kan nggak lucu. Kalau bayi nangis itu giginya nggak ada, lucu. Kalau orang sudah tua, giginya juga nggak ada, tapi nggak lucu. Jadi kalau nangis-nangis, uzur, ngeluh-ngeluh, nggak seru. Tumbuh gigi balita seperti Ellen itu kan, dia nangis pun kita gemes. Kalau yang masih bergigi, nangis-nangis ketika ada hajat, kita gemes. Bukan gemes, kita sebel dan kesel. Tapi hati-hati kalau punya orang tua, ya masih yang punya orang tua, kalau sudah mengalami hal itu, jangan marah-marah. Ya, perlakukan mereka sebaik mungkin. Itu mahar masuk surga. Ya, mahar masuk. Kalau saya sudah yatim piatu, yang masih punya ayah ibu, baik-baik orang tua itu. Dia menyebalkan lah, kamu lebih menyebalkan dulu. Ya. Kamu dulu digendong orang tua terus di badannya, buang air kecil di badannya orang tua, dan orang tua malah nggak marah. Ya, Abi jadi dipipisin gitu kan, jadi lucu. Kalau sekarang kan jadi nggak lucu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu belum terjadi, pelajari dari sekarang. Ya. Mumpung ketika duduk lama-lama, zikir, ngaji, belajar, pegal-pegal sedikit, ganti posisi, kita masih kuat. Kalau nanti mungkin seumur Pak Haji Samad ini sudah banyak yang duduknya sudah nggak kuat. Kalau dia duduk, dia mesti kakinya lepas, selonjor. Ya. Tapi itu pun kita terima. Kalau suluk kholwat ngaji kita terima aja. Yang penting dia mau. Kalau beliau ini alhamdulillah kuat nih, udah terlatih alhamdulillah. Sepertinya dari muda sudah belajar suluk. Masya Allah. Jangan bikin telinga saya berkembang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Akmil qiraah. Wa su'ila ba'dul ulama 'anil ilmil batin. Ditanya sebagian ulama tentang ilmu batin. Ma'huwa, apa ilmu batin itu? Ini bukan kebatinan ya. Ilmu batin itu ilmu yang Allah sembunyikan di dalam kolbu. Ya. Faqala, maka berkatalah sebagian ulama tadi, huwa ilmu batin itu sirrun min asrarillahi ta'ala. Rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Ta'ala. Yuqdhifuhu Allah Ta'ala fi qulubi ahbabihi. Yang Allah berikan di dalam Allah kolbu. tancapkan. Ya. Allah tancapkan di dalam kolbu-kolbu para kekasihnya. Lam yutla' alaihi. Lam yattali'. Lam yattali' alaihi. Oh, lam yutli'. Tidak memperlihatkan. Wa lam yutli' alaihi. Malakan Wala basyaran. Tidak diperlihatkan kepada kolbu tadi, isi kolbu tadi malaikat atau tidaklah manusia. juga manusia. Jadi jangan heran ya, ilmu asrar itu tidak dapat diakses oleh malaikat, karena malaikat hanya dapat menyentuh bagian qalib dari kulub, sedangkan sirnya kolbu dia tidak dapat akses. Itu juga basyar. Jadi kalau ada orang nih merem-merem terus dia coba, saya mau kasaf-kasaf kolbunya datul-datul, ini nggak bisa tembus. Kecuali dia punya sir. Dia membaca dengan sirnya baru bisa baca. Jadi ilmu batin, ilmu laduni itu bukan seperti yang ada di sosial media. Kalau dibaca itu terus badan tiba-tiba tegang terus jadi debus gitu. Itu bukan laduni, itu ladono itu. Sorry, Anda telah menghina ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni. Oh, bukan zikir. Iya, zikir bukan untuk itu, bro. Zikir itu untuk mencari perhatian Allah Subhanahu. Saya tidak mengatakan ilmu debus itu haram. Ada, guru kita juga ada yang punya seni debus. Tapi menyebut itu laduni itu masalah. Karena laduni turunnya kepada sir, bukan kepada jasad. Itu juga bisa dilakukan oleh para penyihir. Ya, jadi kita tidak mengatakan itu sebagai
laduni. Ya, termasuk silat nyambat. Tahu silat nyambat? Dalam hati bermohon dapat silat satu dikasih, itu bukan laduni. Itu hanya futuh namanya. Futuh nafsiyah. Futuh yang diberikan kepada jiwa. Dia bisa menangkap gerakan-gerakan jurus-jurus. Itu bukan laduni. Tapi itu imitasi dari laduni. Dia masuk kepada khayali hissi. Khayali empirik. Kenapa? Karena dia pernah melihat itu lalu terbayang dan dia kemudian lakukan itu. Ya. Jadi ini jawaban luar biasa sekali kata Ghazali. Apa itu sir? Apa itu ilmu batin? Ilmu batin itu satu rahasia yang Allah simpan di dalam sirnya mukmin. Kolbunya mukmin. Jadi kalau kolbu itu punya bagian luar namanya qalib. Itu bisa diakses syaitan, bisa diakses oleh malaikat. Bahkan bisa diintip oleh orang yang kasyaf. Tapi dalamnya kolbu disebut sir. Itu tidak dapat diakses malaikat, tidak dapat diakses orang kasyaf, dukun, orang tirakatan, orang ahli aura prana. Kalau kolibnya kolbu masih bisa, tapi sirnya kolbu tidak bisa diakses. Yang mengaksesnya hanya Allah dan orang yang diberikan oleh Allah itu, yaitu kekasihnya. Maka disebutkan qulubi ahibbai, kolbu kekasih-kekasihnya, karena dia dan kekasihnya punya rahasia. Ya, semoga kita termasuk bagian dari mereka. Dan ini kalimatnya lam yuttali' alaihi malakan wala basyaran. Malaikat tidak dapat akses, manusia tidak dapat akses, apalagi syaitan. Tapi qalibnya kalbu masih diakses oleh malaikat, orang kasyaf, orang tirakatan, apalagi syaitan. Ya, jadi hati-hati. Oleh karenanya jika ada orang bisa tebak pikiran kita, itu bukan isi kalbu. Kalau antum nih punya pertanyaan terus datang ke orang dia bisa jawab, itu bukan isi kalbu. Pertanyaan di mana? Tapi kalau rasa kita ditangkap, berarti yang nangkap rasa itu dia ahli rasa, dia ahli zauq, ahli azir. Kita mau konfirmasi rasa, sudah dijawab duluan, berarti dia ahlul asrar, dia ahibbaullah, kekasih Allah. Gak usah lagi nanya, siapa wali ya? Gak usah nanya gitu lagi. Cukup katakan di hati, alhamdulillah aku dipertemukan dengan kekasih engkau ya Allah. Cukup gitu. Jadikan itu rahasia. Jangan kemudian menceritakan kepada orang. Kenapa? Nanti orang mengkultuskan orang itu. Siapa tahu orangnya salah kan? Ya, Allahu a'lam bissawab. Lanjut. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati muhadditsina wa muallimina wa muallamina wa mukallamina wa in amara minhum wa in umara minhum. Sesungguhnya sebagian dari umatku itu ada yang muhaddatsina, yang diajak bicara secara rohani. Muhaddats, bermuhaddatsah, murhadatsah khadiriyah. Ini dalilnya Sahih Bukhari ini. Terus ini dalilnya ini ya. Dalilnya ini. Wa muallamina, dan yang diajarkan secara rohani. Mukallamina, dan berkalam-kalam. Diajak bicara secara rohani. Di antara umatku ada orang yang muhaddats. Muallam, maka disebut muallimi. Ada mukallam, orang yang diajak berkalam-kalam oleh Allah secara rohani. Maka orang itu diamnya pun ramai, ramainya pun diam. Ya, jadi nanti di belakang ini kata Ghazali, ini Ghazali sendiri yang cerita. Ada seorang wali ditanya orang satu perkara, dia tanya ke bagian kanan, ma tadri rahimakallah, menurut kamu itu siapa? Gak ada yang lihat satupun siapa itu. Itu ruh orang udah meninggal, para aulia ikut ngaji di majelis dia. Gak ada yang tahu. Dia tanya lagi kiri, kamu tahu nggak? Menurut kamu apa? Dia tahu. Akhirnya dia sudah, dia diam sebentar. Dia bermuallimi dengan dirinya, muallamin. Ini dalilnya. Lalu kalbunya ternyata menyimpan sir yang Allah pernah ajarkan. Yu'tal hikmata may yasha. Ya, diberikan sir siapapun yang Allah kehendaki.
Itulah dia jawab. Apa kata Syekh menanya? Kami kemudian takjub. Dia memberikan jawaban yang kami tidak kira-kira dan kami tidak sangka-sangka, yang tidak pernah ada di kitab manapun, tapi itu sahih. Ada di bagian belakang, ya, di bagian akhir fasal ini. Jadi Ghazali sudah buka bab ini, dan itu buka bab halu seperti yang diklaim oleh orang yang hari ini bergaya aswaja tapi sok-sok memberantas halu, padahal dia ternyata yang halu. Ya, ini dalilnya ada semua. Oh, itu orang dulu Ghazali. Ya, kata Nabi, ummati, di antara umatku, bukan hanya orang terdahulu, sampai kiamat orang itu bakal ada terus. Ya, pernah nggak ente ngajar? Antum berdua nih, Lora sama Gus Hadi nih, lagi ngajar kitab, yang kita persiapkan malam itu kita nggak paham. Pas ngajar tahu-tahu dikasih beberapa mafahim dan ma'ani, pernah nggak? Itu salah satunya. Dan itu banyak dialami oleh banyak guru. Cuma masih aja ingkar kepada bab ini. Ya. Jadi muallimi, muhaddas, mukallam, itu terjadi. Itu terjadi, ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani ada kumpulan maktubat dia khusus dialog dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya lafaz per lafaz semuanya ma'rifat. Nggak ada yang nggak ma'rifat. Ya, semoga Allah berkahi beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Lanjut berkahi juga Imam Al-Ghazali. Dikit lagi. Kayaknya itu mulai ngantuk nih. Wa in amara minhum. Ada yang ngorok nih, ada yang ngorok nih. Wa inna Umar min, termasuk Umar tidak. Ini. Umar bagian dari mereka. Umar itu muhaddas. Kalau Ali kullu. Ali itu muhaddas wa muallam wa mukallam. Ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin wala muhaddatsin. Kalau dalam qiraat Ibnu Abbas muhaddas. Di qiraatnya Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas membacanya itu muhaddats. Yakni as-siddiqin. Nah, coba diterjem dulu. Ayatnya apa? Wa ma arsalna. Dan Ibnu Abbas membaca dengan wa ma arsalna, tiadalah kami mengutus min qablika, dari sebelum engkau hai Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyin, dan tiadalah seorang nabi, wala muhaddatsin, dan tiadalah seorang muhaddats yang diajak muhaddath. Dan dia bukan nabi, bukan rasul, wali, yakni siapa? As-siddiqin. Yakni as-siddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq. Nah, apa makna muhaddas yang lain? Al-mulham. Wal muhaddats huwa al-mulham. Wal mulham. Wal mulham huwa alladhi inkashafa lahu min batini qalbihi min jihati dakhili la min jihatil mahsusati al-kharijati. Allahu akbar, ya. Siapa yang disebut orang yang dapat ilham? Allazi, orang yang dikasyafkan baginya min bati qalbihi, dari kolbu, dari sir kolbunya. Sir kolbu. Tadi ada qalib, ada batinnya. Batinnya disebut sir. Min jihati dakhili, dari arah yang masuk, dari dalam, dari arah dalam. Dari arah min jihati dakhili, dari arah dalam, la min jihatil mahsusatil kharijati. Bukan dari luar empirik. Bukan hasil bacaan. Bukan hasil mengarang-ngarang. Bukan hasil dengar ceramah. Ini yang beliau sebut dengan madarik al-ilm atau epistemologi ilmu, bahwa ada pengetahuan yang diperoleh dari dalam sini. Sudah ada alatnya untuk menangkap pengetahuan. Ini misalnya nih, coba lihat Gus Hadi ini lagi pakai kopiah songkok hitam atau songkok Uzbek. Warna-warni Uzbek. Taunya pakai kolbu apa pakai mata? Itu namanya mahsusah, empiris. 3 kali 3 berapa? Itu taunya pakai melihat atau berpikir. Itu epistemologi rasio. Ya. Bahwa jintan hitam itu menyehatkan, lalu dites 60 orang selama 6 bulan dan darahnya kemudian lancar, pembuluh darahnya bagus. Hasil apa?
eksperimen, penelitian. Itu namanya tajarub, tajribah. Ya. Coba rasain isi kolbunya Gus Hadi. Nggak pakai begini. Nggak ada. Jadi kalau ngerasain orang masih itu nggak ada. Ini masih pakai Jadi untuk merasakan isi kolbu orang tuh nggak perlu pakai gaya-gaya begini. Perlu. Dia tahu begitu saja. Itu mah gimmick namanya. Gimmick aja. Nah itu dia. Yang memandang namanya ainul basirah. Yang mendengar sami'ah. Ya, sami'ah. Sami'ah namanya, tapi itu jarang dipakai istilahnya. Yang melihat namanya basirah. Kalau ini mata. Yang memandang itu namanya basar. Dia objeknya sesuatu yang empirik, bisa diindra. Kalau akal yang dia dapat tangkap namanya makulat, sesuatu yang rasional, yang masuk akal. Jadi bedakan, oh ini nggak masuk akal nih, nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan, tidak empiris. Kalau nggak dapat difikirkan, itu tidak rasional. Tapi tidak semua yang tidak rasional itu tidak ada. Di eksperimen terjadi. Dipandang dengan kolbu tampak. Imam Ghazali menyebutkan tasawuf itu mesti begini. Kalau nggak ada di kitab berarti tasawuf tarekatnya bukan mu'tabarah. Itu orang belum sampai kepada manhaj Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu saya tidak mengingkari ada thariqah Al-Wahidiyah yang diasas oleh Mbah Yai Syekh Abdul Majid. Thariqat Siddiqiyah di Jombang atau di Malang itu ada Naqsyabandiyah tapi Ulwiyah. Itu sanatnya kita nggak tahu kemana, tapi dia katanya Naqsyabandi, tapi bukan Naqsyabandi yang kita maksud. Ya, khair, nggak ada masalah. Ya, banyak macam-macam lah, sangat banyak. Kalau di Pakistan itu ada Naqsyabandiyah Uwaisiyah. Jalur mursyidnya ke Nabi itu cuma 5 orang. Jadi dia langsung jumpa dengan Imam Fulan langsung Uwaisi. Cara Uwaisiyah. Namun kita tetap mempertahankan sanad Syekh Mursyid Fulan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengetahui sesuatu tidak mesti melalui empiris, panca indera. Bisa melalui berpikir, bisa melalui eksperimen, bisa melalui kolbu. Guru kita nambahin satu lagi, kolbu itu dalamnya ada sir ada dalamnya ada ruh. Berarti ada pengetahuan yang lebih murni lagi, yaitu pengetahuan rohani. Itulah laduni mutlak. Laduni mutlak. Kalau Imam Ghazali baru menghantarkan, karena ini pengantar, jadi dia belum menyebutkan istilah itu. Ya, nanti di Mishkatul Anwar dia sebutkan agak sedikit agak vulgar sedikit di kitab Mishkatul Anwar. Ya, berarti ilmu tasawuf syar'i nggak? Syar'i. Ilmu tarekat yang kita pelajari syar'i nggak? Yang mengatakan itu tidak syarak nggak paham. Jadi kalau ditanya, apakah Nabi bertasawuf? Lah Nabi nggak perlu tasawuf. Nabi sumber tasawuf. Sama, apakah Nabi bermazhab Syafi'i? Ya salam, inti jahilun murakkabun. Inti jahilnya terstruktur lagi. Nabi itu nggak perlu berfikih, bermazhab fikih. Beliau sumber semua mazhab. Beliau nggak perlu bertarekat. Beliau sumber semua tarekat. Beliau nggak perlu bermanhaj. Beliau sumber semua manhaj. Gitu. Oke? Jadi jangan bertanya lagi. Nabi kan nggak bertasawuf. Sama, Nabi nggak bermazhab. Nabi juga nggak salafi. Nabi juga nggak jemaat tabligh. Nabi juga bukan NU. Nabi juga bukan Muhammadiyah. Nabi juga nggak qiraat sab'a. Nabi itu sumber itu semua. Maka beliau menyebut dirinya Madinatul, atau menyebut dirinya Al-Ummi. Al-Ummi itu sumber semua pengetahuan. Ya. Ini kita loncat sedikit. Ini nggak perlu diloncat kayaknya. Langsung ada Kana Abu Yazid. Setelah itu kita cukupkan ya. Kana Abu Yazid, ini agak panjang. Wa kana Abu Yazid wa ghairuhu yaqulu laisal alim alladhi yahfadhu min kitab
Faida nasiya ma hafadhu Mahafizahu. faida nasiya ma hafidhu sara jahilan. Innamal alim alladhi ya'khudhu ilmahu min rabbih. Allah. Kata Abu Yazid. Ya, lanjut, terjem. Kata Abu Yazid, dan selain Abu Yazid, orang tiadalah disebut alim orang yang menghafal kitabnya, menghafal dari kitab Saja. saja. Kenapa? Faida nasyama hafidhahu, ketika dia lupa apa yang dia hafal, soro jahilan, maka dia menjadi orang yang bodoh. Tetapi innamal alim, yang disebut alim adalah alladzi ya'khudhu ilmahu mir rabbih, yang mengambil ilmunya dari Tuhannya. Ayya waqtin sya'a. Ayya waqti sya'a, Kapanpun bisa. Kapanpun itu. Bila hifdin wala darsin, tanpa harus menghafal dan tanpa harus belajar. Enggak mesti daras. Percaya nggak tuh, ini Abu Yazid, Imam Salafus Soleh lah ngomong. Nabi, nah inilah pertanyaan. Nabi Muhammad sekolah di mana? Pesantrennya di mana? Kampusnya di mana? Ente nggak paham, ini jawabannya. Maka Nabi itu al-alim al-hakiki. Karena ilmunya bukan lagi ilmu hafalan, tapi semua hafalan bersumber dari kalamnya. Ilmunya bukan lagi bersumber dari belajar secara empirik, tapi semua ilmu empirik dan rasio bersumber dari fikirannya, dari rasa di kolbunya. Kenapa? Ya'khus min rabbihi ayya waqtin sya'a. Kapanpun itu beliau ambil dari sisi Allah. Dia download terus dari Allah. Jadi ruh kita itu kalau tahu ilmunya, dia bisa mendownload terus ladun. Menerima detik per detik, bahkan kalau detik itu dibagi lagi, per detik itu ada ribuan makrifat masuk. Dan dia ada yang turun brek sekali, ada yang turunnya bertahap. Nah, diturun ke ruh itu sekali. Tapi dari ruh kepada kalbu itu turunnya bertahap, dari kalbu kepada lisan itu pun turunnya bertahap. Sebagaimana turun dari Allah ke Lauh Mahfuz brek sekali, turun ke langit dunia sekali. Turun ke kalbu Nabi lebih awal. Cuma diturunkan selama 20 tahun lebih bertahap. Supaya apa? Menerapkannya tidak berat. Jadi sebenarnya ketika Sayyidina Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca tuh yang di kolbu kamu, gitu maksudnya. Nabi mengatakan, ma'a Nabi Qari. Ya. Kalau terjemahan biasa, aku tidak bisa baca. Tapi terjemahan Ahlullah, mana yang aku baca gitu. Apa yang aku baca? Ma'a Nabi Qari. Apa aku bisa baca? Lalu didekap sekali, beliau masih melihat keluar secara empirik yang nggak kelihatan. Karena ini bukan ilmu hafalan. Didekap lagi yang ketiga, baru kemudian, oh yang di dalam, barulah beliau baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta. Itulah yang dibaca Nabi sampai beliau sebelum wafat. Nah, itu yang syariat. Ada yang tidak syariat, sifatnya ma'rifat. Itu yang tersimpan terus di kalbu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi siapakah itu? Sayyidina Muhammad. Lalu pewaris-pewarisnya. Ya, jadi sampai hari ini masih ada orang yang dapat warisan ini. Lo masih kan Ghazali minhum. Masih. Kata Ghazali, ini tidak khusus bagi orang terdahulu, bro, katanya. Wala tahsab anna hadha khasun bil anbiya wa akbir awliya. Jangan kamu kira ini khusus buat para nabi dan orang wali-wali besar. Ini masih berlanjut sampai hari kiamat. Kalau orang itu nggak ada, baru kiamat. Ya, kalau orang itu nggak ada, baru la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca bismi, Iqra bismi rabbik itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Nah, maka tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang dikatakan dari kolbunya Allah. Di YouTube mungkin banyak, tapi yang baca dari kolbu. Jadi orang yang baca nama Allah di kolbu, dia sedang menangguhkan kiamat. Ya, jadi antum kalau baca nama Allah di kolbu, itu kiamat Allah tangguhkan.
nggak tahu berapa lama, itu urusan Allah. Kalau Dajjal mah turun-turun aja, keluar-keluar aja dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu ada istilahnya di situ. Wahada huwa. Wahada, dan inilah yang disebut huwa al-ilmu ar-rabbani. Inilah yang disebut dengan Ilmu rabbani. orangnya disebut Rabbaniyun. Orangnya disebut apa? Berarti insan Rabbani dengan insan Adami beda. Hari ini itu insan itu cuma insan Adami kebanyakan. Insan Adami itu ilmunya empirik. Bahkan ngakunya aswaja. Bahkan sebagian sudah ditansik gurunya jadi seorang mursyid. Tapi giliran kemudian cerita mimpi Nabi aja dia nggak percaya. Ya. Terus kita sedih ada seorang mursyid udah tua ngomong gini. Masa Ar-Razi ketemu Nabi? Saya aja udah tua gini belum katanya. Dia lupa dia sedang menceritakan Makomnya. Ya salam, saya jumpa anak-anak muda banyak jumpa ketemu Nabi. Hanya dia dengan mengamalkan satu hal yang kita sebutkan, kamu mau jumpa Nabi. Ya, sebelum tidur bacalah Allah Muhammad. Lafaz naik Allah, nafas turun Muhammad. Dan datang ke saya dan mengatakan, wallahi Abuya, al-fakir diberi nikmat, diberi memandang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu udah banyak, bukan satu dua. Itu cuma mengamalkan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Karena dia tidur bawa rasa rindu kepada Allah. Dan rindu kepada Allah tidak mungkin kecuali melalui jalan qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Kita nggak mungkin ketemu Allah langsung kecuali melalui jubah-jubah beliau. Ini disebut ilmu Rabbani. Dan orangnya disebut Rabbani, insan Rabbaniyun. Sedangkan kebanyakan ilmu hari ini hanya berhenti di insan Adamiyun. Ya, semoga kita upgrade diri dari insan Adami menjadi insan Rabb. Amin. Bibarakati suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau disimpulkan teman-teman, silakan disimpulkan sendiri. Barangkali itulah manhaj Ahlus Sunnah wa Jamaah khususnya dalam bertasawuf yang dirumuskan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sahib pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, maka keluar dari ini bukanlah tasawuf aswaja. Beri tasawufnya tasawuf abal-abal saja. Ya, walaupun dia merasa lebih aswaja dari orang yang menghajar ini. Ya, jadi kita nanti ketika di i'tirad ada yang mengingkari kajian-kajian kita, ya nggak apa-apa, tinggal kita adu aja. Mana yang lebih dekat dengan manhaj imam kita, Imam Al-Ghazali, karena beliau lebih mengerti manhaj Nabi SAW. Tapi ala kulli hal kita belajar ini bukan niat debat, niatnya adalah memperkuat liyatma'inna qalbi, supaya hati lebih tenang. Ya, seperti Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana cara engkau mencipta? Lalu Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman? Jawaban Nabi Ibrahim apa? Bukan begitu ya Allah, liyatma'inna qalbi, hanya supaya hatiku puas, tenang. Ya, nasallallahu wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin, khususan li imamina Abi Hamid Al-Ghazali wa li jamil mursyidin wal muallimin wa jamil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustamiyat fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala